Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eni, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Lailatul Maufiroh, selaku perwakilan kelompok 10 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Ekonomi Islam dan Pemerataan Kesejahteraan. Dan di sini sudah ada beberapa teman saya, yaitu yang pertama saya sendiri Lailatul Maufiroh dengan NIM 01, Intan Talia 02, Muhammad Isnain Firmansyah 03, Erza Naswa Salsabila 04. Mungkin dengan ini bisa dimulai untuk presentasinya. Yang pertama, pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku ekonomi manusia yang berdasarkan aturan agama Islam yang didasari oleh tauhid, sebagaimana yang terdapat dalam rukun iman dan rukun Islam. Ketika melaksanakan ekonomi Islam, dalam pelaksanaannya selalu kembali pada dasar yang digunakan dalam agama Islam. Ekonomi Islam merupakan sebuah cara pengendalian ilmu-ilmu ekonomi dengan menggunakan dasar prinsip-prinsip yang ada dalam Islam. Prinsip tersebut diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi ekonomi Islam memiliki orientasi untuk kepentingan dunia dan akhirat. Dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Firman. Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konsumsi, produksi, distribusi. Prinsip konsumsi. Prinsip konsumsi dalam sistem ekonomi Islam meliputi hidup hemat dan tidak bermewah-mewah serta menjalankan usaha-usaha yang halal. Maka dari itu manusia dituntut untuk menyikapi harta benda untuk mendapatkannya dengan cara yang benar, proses yang benar, dan pengelolaan yang benar serta pengembangan yang benar. Prinsip produksi. 1. Berproduksi dalam lingkaran halal. 2. Keadilan dalam berproduksi. 3. Seluruh kegiatan produksi terikat pada tataran nilai moral dan teknikal yang islami. 4. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. 5. Permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan tetapi lebih kompleks. Prinsip distribusi. 1. Prinsip penggunaan. 2. Prinsip pertengahan. 3. Mengutamakan persaudaraan dan persatuan. 4. Pengembangan moral dan material. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ersa. Filantropi ekonomi Islam atau zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain-lain. Pengertian filantropi Islam. Secara definisi, istilah filantropi atau filantropi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata yaitu philos atau cinta dan anthropos atau manusia. Jika diterjemahkan secara harfiah, filantropi adalah konseptualisasi dan praktek memberi atau giving, pelayanan atau service, dan asosiasi atau association, secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Zakat. Pengertian zakat. Secara bahasa, zakat artinya suci, berkah, dan berkembang. Sementara itu, secara istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik, sesuai kadar dan haulnya dengan rukun dan syarat tertentu. Macam-macam zakat. Pertama, ada zakat nafsi atau zakat fitrah, adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Kedua, ada zakat harta atau zakat mal. Zakat harta ini mencakup zakat hewan ternak, hasil pertanian, hasil laut dan bumi, emas, perak, harta perniagaan, harta rikas, serta barang tambang. Infak. Pengertian infak. Infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta, pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Macam-macam infak.
Yang pertama, infak wajib adalah jenis infak yang wajib dikeluarkan seseorang agar terhindar dari dosa. Dengan demikian, jenis infak ini harus benar-benar dibayarkan sesegera mungkin. Contoh infak wajib adalah membayar mas kawin ataupun kifarat atau kafarat. 2. Infak sunnah merupakan jenis infak yang bisa dilakukan dengan tujuan sedekah. Dapat disimpulkan bahwa sedekah juga termasuk ke dalam kategori infak sunnah. Infak mubah menjadi jenis infak yang bisa dilakukan tetapi orang-orang yang melakukannya tidak akan memperoleh pahala. Jadi jenis infak ini dilakukan untuk sejumlah hal yang hukumnya mubah. Contoh seperti memberikan harta untuk kegiatan bercocok tanam atau kegiatan berbisnis. Keempat, ada infak haram, sangat berbeda dari jenis-jenis infak lainnya. Infak haram perlu dihindari oleh pemeluk Islam, sebab infak haram adalah jenis infak yang memang dilarang oleh agama Islam. Misalnya infak yang dilakukan tetapi dalam keadaan tidak ikhlas maupun tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Intan Talia. Sedekah. Pengertian sedekah. Sedekah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam sedekah. 1. Sedekah kafiyah. 2. Sedekah dalam keadaan sehat. 3. Sedekah dari kelebihan harta. 4. Sedekah dengan sesuai kemampuan. Wakaf. Pengertian wakaf. Wakaf adalah pemberian suatu harta dari milik pribadi menjadi kepentingan bersama, sehingga kegunaannya mampu dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai harta tersebut. Macam-macam wakaf. 1. Wakaf ta'am. 2. Wakaf ka'af. 3. Wakaf hasan. 4. Wakaf habiih. Bank Islam dan bank konvensional. Pembankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatannya secara konvensional, mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional, serta berlandaskan hukum formil negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.